semuanya, perkenalkan saya Ellen Manurung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya berkomunikasi efektif dengan lansia. Dan di sini juga kasus saya adalah Nyonya Rina yang berusia 86 tahun. Nah, tugas saya yaitu menjelaskan bagaimana sih gizi seimbang untuk lansia. Untuk itu, jangan lupa ditonton ya teman-teman. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Ellen. Di sini saya yang akan merawat Ibu dari jam 9 sampai jam 12 nanti. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Ibu, nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih status gizi yang baik kepada Ibu untuk 15 menit ke depan. Apakah Ibu mau dan Ibu bersedia? Baik Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya saya ingin menanyakan Ibu, bagaimana kondisi Ibu pada saat ini? Baik, puji Tuhan, baik Bu. Nah, untuk itu sebelum masuk Bu, apakah sebelumnya Ibu tahu apa sih itu status gizi? Ya, memang benar Bu, status gizi itu adalah kadar semuanya yang Ibu konsumsi dalam tubuh. Nah, untuk itu kebutuhan gizi pada lansia. Nah, karbohidrat adalah sumber energi. Apakah Ibu mengetahui apa sih karbohidrat itu? Nah, yang pertama itu ada contohnya beras, jagung, kentang, singkong, dan lain-lainnya. Nah, protein itu adalah sebagai dasar pembentukan struktur tubuh, pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Nah, contohnya Ibu sedang sakit. Nah, supaya luka Ibu itu cepat sembuh dan cepat pulih, Ibu harus banyak mengonsumsi karbohidrat. Nah, yang selanjutnya untuk mempertahankan fungsi tubuh dan membantu penyerapan vitamin A, D, dan E. Contohnya itu adalah, yang pertama itu adalah minyak, yang kedua margarin ataupun mentega. Vitamin C mineral merupakan kebutuhan untuk mempertahankan tubuh dari penyakit. Nah, apakah Ibu mengetahui apa saja sih bahan-bahan untuk mempertahankan tubuh dari penyakit? Yang pertama itu adalah contohnya buah-buahan. Nah, Ibu bebas memilih buah apapun. Dan juga sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu mengandung serat yang bertujuan untuk mempertahankan tubuh dari penyakit. Nah, cairan dan kebutuhan cairan pada lansia itu harus diseimbangkan agar tidak terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh maupun kekurangan cairan yang dinamakan dehidrasi. Nah, dehidrasi itu Ibu adalah kekurangan cairan dalam tubuh. Contohnya itu untuk mineral, yang pertama air putih, teh manis. Tapi kalau untuk lansia, teh manis itu harus dibatasi karena teh manis itu mengandung glukosa yang tinggi. Yang selanjutnya susu. Susu itu untuk menurut usia sudah sangat tidak dianjurkan lagi untuk diminum lansia karena sudah tidak umurnya lagi. Untuk itu Ibu boleh mengonsumsi susu, tapi takaran harus diperhatikan. Nah, pada lansia, berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi atau ompong. Berkurangnya indera pengecap manis, asin, asam, dan juga pahit. Nah, untuk itu Ibu jangan takut apabila Ibu kurang gitu loh dalam hal pengecapnya. Itu tidak apa-apa Ibu, itu sangatlah wajar karena itu adalah perkembangan usia. Yang selanjutnya, mengalami pelebaran di kerongkongan. Ya, dan selanjutnya juga ada rasa lapar menurun, asam lambung juga menurun. Nah, itu adalah dinamakan konstipasi. Nah, yang terakhir Ibu, batasi makanan dengan kadar gula yang tinggi. Nah, itu sangat penting terhadap lansia. Mengonsumsi makanan yang bervariasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Itulah yang harus diterapkan terhadap lansia. Nah, perbedaan lansia dengan anak muda itu masih butuh perkembangan ke depannya. Tetapi kalau orang tua itu hanya butuh untuk merawat. Tidak perlu lagi menambah atau memperinikan berat badan. Iya kan Ibu? Apakah benar? Nah, selanjutnya bagaimana sih untuk meningkatkan frekuensi makan dalam sehari dengan kudapan makanan dengan porsi yang besar? Nah, Ibu, jadi sebaiknya makanan yang tepat untuk lansia itu adalah makanan yang dengan cara dikukus, direbus, dan dipanggang. Untuk itu Ibu, saya menganjurkan juga untuk mengurangi makanan yang digoreng
makanan yang terlalu pedas dan terlalu asin. Nah, Ibu banyakkan untuk mengkonsumsi air mineral. Baiklah Ibu, sudah selesai saya pemaparan tentang status gizi seimbang terhadap lansia. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu atau tidak dimengerti? Apakah semuanya sudah jelas Bu? Baiklah, saya harap kondisi Ibu tetap baik dan dijaga terus stamina tubuh Ibu supaya Ibu tidak cepat terserang oleh penyakit. Baiklah Ibu, untuk itu cukup sekian dulu ya Bu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang jelas nanti boleh tanyakan saya kembali dan juga boleh diperjelas oleh dokter kembali. Nah, baiklah Bu, saya tutup saja pertemuan ini. Terima kasih dan semoga Ibu sehat selalu.